Halo semua, selamat datang di kelas Dasar-Dasar Pendidikan. Sebagai mahasiswa baru pendidikan IPS, kalian sedang berada di tahap penting, memahami apa itu pendidikan, mengapa pendidikan ada, dan bagaimana pendidikan membentuk manusia dan masyarakat. Di video ini, kita akan membahas fondasi paling penting dalam dunia pendidikan, mulai dari konsep dasar, tokoh, teori, sampai tantangan pendidikan di era globalisasi. Siapkan pikiran yang fresh, karena kita tidak hanya belajar, tapi juga berpikir kritis. Yuk kita mulai! Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa itu pendidikan? Menurut Shafril dan Zelhenrizen, pendidikan adalah proses yang terencana untuk membantu manusia berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Apa tujuan pendidikan? Sederhana tapi mendalam. Membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu hidup bermakna dalam masyarakat. Ruang lingkup pendidikan meliputi 3 hal utama: pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lalu bagaimana dengan hakikat manusia dalam pendidikan? Manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat tumbuh, berkembang, belajar, dan berubah ke arah yang lebih baik. Pendidikan ada untuk memfasilitasi perubahan itu. Menurut kamu, apakah tujuan pendidikan di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern? Mengapa? Pendidikan dibangun di atas landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis menjawab mengapa pendidikan diperlukan. Psikologis memahami perkembangan peserta didik. Sosiologis memandang pendidikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Yuridis aturan yang mengatur pendidikan nasional. Asas pendidikan mencakup asas demokratis, berkeadilan, relevansi, dan keterpaduan. Implementasi asas harus tampak dalam proses belajar, kebijakan, dan manajemen pendidikan. Jika harus memilih satu landasan yang paling lemah penerapannya di Indonesia saat ini, landasan apa itu? Berikan alasannya. Komponen pendidikan meliputi peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi, metode atau strategi, media pendidikan, lingkungan belajar, dan evaluasi. Komponen-komponen ini saling berhubungan dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Semua komponen ini seperti roda mesin. Ketika satu rusak, proses pendidikan ikut terganggu. Komponen apa yang menurut kamu paling mempengaruhi kualitas pendidikan? Berikan contoh konkret. Tokoh-tokoh besar dunia seperti Pestalozzi, Dewey, Maria Montessori, dan Paulo Freire memberikan kontribusi terhadap cara kita memahami pendidikan. Dalam literatur pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi figur sentral dengan filosofi Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Aliran-aliran pendidikan meliputi esensialisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme. Setiap aliran memberikan cara pandang berbeda tentang tujuan pendidikan dan cara mendidik. Jika kamu menjadi pemimpin sekolah, aliran pendidikan mana yang akan kamu terapkan? Mengapa aliran itu? Teori pendidikan membantu kita memahami bagaimana manusia belajar. Di dalam literatur pendidikan modern, teori belajar meliputi behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan konektivisme. UNESCO juga memperkenalkan 4 pilar penting: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Pilar ini menjadi acuan penting dalam merancang pendidikan global yang humanis. Menurut kamu,
Pilar mana yang paling sering diabaikan di sekolah? Apa dampaknya? Sistem pendidikan nasional mencakup struktur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan sistem ini bertujuan mencapai pemerataan, mutu, dan relevansi sebagaimana digariskan dalam regulasi pendidikan nasional. Apakah sistem pendidikan nasional saat ini mampu mengurangi kesenjangan kualitas sekolah di berbagai daerah? Pendidikan karakter menekankan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin. Dalam literatur dasar pendidikan Islam, pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan insan kamil melalui pengembangan akhlak, iman, dan ilmu. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Pendidikan harus menjadi ruang yang demokratis, menghargai keberagaman, memberi kesempatan setara, dan mencegah diskriminasi. Pendidikan harus mendorong toleransi, dialog, dan kerjasama antar budaya. Tidak bisa kita pungkiri, masalah pendidikan di Indonesia masih banyak, seperti ketimpangan sarana, kualitas guru yang belum merata, kurikulum padat dan sering berubah, beban administratif guru, rendahnya literasi dan numerasi, kesenjangan akses teknologi. Masalah-masalah ini memerlukan solusi sistemik. Inovasi pendidikan dapat berupa pembelajaran berbasis proyek, digital learning, asesmen autentik, dan perbaikan kurikulum. Inovasi penting agar pendidikan tetap relevan. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu contoh pembaruan yang menekankan fleksibilitas, kompetensi, dan pembelajaran yang bermakna. Pendidikan abad 21 menuntut kemampuan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Literatur pendidikan modern menekankan literasi digital, literasi budaya, serta kemampuan adaptasi sebagai bekal menghadapi dunia global yang berubah cepat. Teman-teman, itu tadi rangkuman lengkap dasar-dasar pendidikan. Pendidikan bukan sekadar teori, tapi fondasi yang membentuk cara kita mendidik dan memandang manusia. Semoga video ini membantu kalian memahami gambaran besar dunia pendidikan sebagai calon pendidik IPS. Sampai jumpa di materi berikutnya.